lagi dengan kita, sahabat Nusantara. Kita meneruskan lagi bagaimana penelusuran Nusantara ini melalui Google yang Mas Thomas biasa lakukan. Kita coba untuk bisa share ke teman-teman semua. Di video ini kita akan menceritakan bagaimana melanjutkan penelusuran benang merah Nusantara ini dengan lebih mudah supaya kita tidak bosan. Oke, silakan Mas Thomas. Baik, Sobat Nusantara, kita melanjutkan dari video episode yang lalu tentang penelusuran telusur Nusantara yang coba kita lakukan dari komputer mungkin di hadapan kita ya. Sudah kita bahas sebelumnya bahwa dengan bantuan summary yang ada di bagian atas dari Wikipedia itu, kita bisa dengan mudah, dengan cepat menghafalkan garis besar urutan timeline sejarah kita di situ. Tapi di situ kalau kita lihat, kita baru melihat secara era-era utamanya, dan kita belum melihat kerangka waktunya. Pasti kita kemudian setelah melihat urutannya, kita ingin tahu, contohnya misalkan era Republik of Indonesia itu mulai kapan sih? Nah, itu kita pasti akan ingin tahu. Nah, caranya bagaimana ya? Kemudian kita pasti akan coba klik info terkait hal tersebut. Nah, demikian juga dengan info-info lebih lanjut terkait dengan era sebelumnya, misalkan era kerajaan kolonisasi Eropa, era kerajaan Islam, kerajaan Hindu dan lain-lain. Itu kita akan gali informasi lebih lanjut. Kita di bagian yang terakhir di era Republik Indonesia, kita lihat di sini setelah kita klik ternyata ada beberapa subtopik di dalamnya. Di sini adalah era demokrasi liberal, era demokrasi terpimpin, kemudian era transisi, kemudian orde baru, dan dilanjutkan dengan era reformasi sampai sekarang. Nah, kita berada di era reformasi sampai sekarang. Ya, kalau kita melihat di sini era Republik Indonesia yang sudah terbagi dalam beberapa subtopik masa-masanya itu tadi dimulainya adalah pada era 1950. Kenapa itu? Nah, itu padahal kita kan menganggapnya bahwa kita merdeka tahun 1945. Benar. Nah, nanti itu satu pertanyaan yang baru timbul dari susunan yang seperti ini. Tapi itu nanti akan coba kita jawab lebih lanjut. Nah, kita lanjut mungkin ke era berikutnya. Nah, di sini era perjuangan atau kebangkitan Indonesia di sini dilihat kita diawali dari National Awakening, kemudian Japanese Occupation, National Revolution, kemudian United States of Indonesia. Nah, ini cukup unik di sini. Jadi di era perjuangan ini dimulainya malah dari tahun 1908. Itu adalah masa kebangkitan, kalau kita tahu adalah hari kebangkitan nasional. Nah, kita lihat di sini bahwa dengan ditetapkannya tahun itu sebagai awal kebangkitan Indonesia, berarti apapun yang kita lakukan sebelumnya itu tidak dianggap, ya maksudnya belum masuk sebagai kategori mungkin masuk kebangkitan tapi bukan kebangkitan nasional, tidak membentuk mengarah ke Indonesia. Jadi dari situ saja sudah cukup menarik gitu. Dan juga perjuangan itu tidak hanya berhenti pada saat proklamasi, tapi ternyata sampai ke Republik Indonesia Serikat
Nah, selesai itu baru dianggap selesai era perjuangannya. Kita mau lanjut lagi ya. Ya. Sebelumnya lagi, yaitu adalah masa pendudukan Eropa. Oke. Iya. Nah, kita coba turun lagi ke lantai lebih bawah lagi, ke masa lalu lagi. Ternyata di sini kita melihat bahwa ada catatan terkait dengan European colonization yang dicatat di sini. Ada masa pendudukan Portugis, masa pendudukan VOC, di sini dituliskan sebagai company, kemudian juga masa pendudukan Inggris dan British, mungkin mereka pada saat itu masih menjadi satu kesatuan. Kemudian era pendudukan pemerintah Belanda. Di sini kita melihat pembagian masa-masanya, dan kita juga melihat tahunnya di sini cukup menarik juga, di mana kita lihat bahwa di paling mulai pertama adalah Portugis 1512. Nah, baru selesai era Belanda tahun 1950 situ. Nah, cukup panjang era penjajahannya. Kita ke atas dulu lagi ya. Iya. Oke. Kita menuju ke Christian Kingdom. Nah, ini yang menarik, teman-teman. Kita jarang membahas. Iya. Ternyata isinya adalah Kerajaan Larantuka. Nah, ini hal yang unik juga dari Wikipedia ini ya. Ini karena suatu kolektif bersama. Ternyata memang ada menjadi bagian dari perjalanan Nusantara kita bahwa ada kerajaan Kristen di Indonesia yang mungkin sampai sekarang juga kita image-nya bahwa daerah itu masih kuat, yaitu di daerah Flores dengan pusatnya di Larantuka. Itu mungkin sebabnya sampai saat ini kalau di event-event keagamaan tertentu, daerah tersebut menjadi pusat perayaan untuk keagamaan Kristen yang dihadiri massa cukup besar dari segala penjuru. Ternyata karena memang dari dulunya sekitar tahun 1515 itu sudah berdiri, sehingga sudah punya sejarah yang panjang. Nah, ini yang sangat menarik bahwa ternyata dari kerangka kita begitu masuk ke ruangan yang lebih jauh lagi, era yang lebih jauh lagi sebelumnya dari tadi, ternyata kita menemukan satu era yang cukup panjang. Di sini cukup banyak kerajaan, topik-topik, dan di sini dijelaskan kerajaan-kerajaan atau sultanat istilahnya kalau kerajaan Islam yang ada di Indonesia itu. Kenapa sultanat? Ya karena memang dia berbasis dari kesultanan dari Ottoman yang pada saat itu mempengaruhi seluruh dunia. Jadi istilahnya di sini adalah Islamic Sultanate. Nah, kita bisa lihat di sini periodenya ternyata cukup unik di sini. Ada periode yang pertama di sini adalah Islam. spread of Islam. Di sini adalah dia belum bicara tentang kerajaan, tapi adalah penyebaran agama Islam masuk ke Indonesia. Nah, ini sudah dimulai semenjak tahun sekitar 800 Masehi. Nah, itu cukup mengejutkan saya juga. Berarti kan sekitar tahun 800 ya, mungkin Borobudur masih fresh dan masih jadi sesuatu yang hit ya di situ. Di satu sisi banyak umat yang sedang beribadah di Nusantara untuk beribadah secara agama Hindu atau Buddha dengan candi-candi dan Borobudur. Satu sisi semenjak itu sudah juga banyak
penyebaran agama Islam di Indonesia. Nah, namun untuk terkait dengan kerajaan sendiri baru mulai sekitar tahun 840, yaitu dimulai dari Perla. Nah, munculnya Perla ini saya yakin juga kalau kita melihat sejarah-sejarah yang lalu belum ada. Ini muncul karena yang info sejarah yang terbaru-baru ini, karena saya memang tahu sendiri dan kebetulan saya bersyukur pernah berkunjung juga langsung ke Perla itu. Nah, ternyata di mana? Perla itu ada di Aceh. Oh, Ya, jadi dia ada di Aceh. Ternyata di sini benar-benar kalau di secara Google diakui sebagai yang tertua di Indonesia. Jadi Perla Sultanat ini kerajaan Islam tertua di Indonesia, dan itu sesuai dengan informasi yang saya dapatkan pada saat saya berkunjung ke Perla di sana. Makam-makamnya dan bukti-bukti sejarahnya sangat mendukung. Kita lanjut ke era berikutnya. era berikutnya adalah Hindu-Buddha. Kita lebih jauh lagi, time traveling ke masa lalu. Kita ingin melihat bagaimana Nusantara ini. Nah, ternyata di sini kita akan banyak menemui beberapa kerajaan yang namanya sudah sering kita dengar. Jadi di zaman Hindu-Buddha ini kita setelah coba melihat timelinenya, kita melihat bahwa eranya dimulai dari kerajaan Salakanegara tahun 130 dan berakhir di era Majapahit tahun 1500. Di antaranya ada beberapa masa kerajaan di sini yang sudah diurutkan sesuai dengan timelinenya. Tapi ini sesuatu yang menarik ya. Kita baru melihat sampai di sini sudah timbul pertanyaan. Kalau saya tahu dulu kerajaan-kerajaan yang tertua itu ya saya pernah dengar adalah Kutai yang paling tua. Ternyata sekarang muncul Salakanegara. Apakah Salakanegara itu? Nah, itu nanti ternyata menimbulkan suatu pertanyaan lagi. Baru kita melihat timelinenya sendiri, tiba-tiba ada suatu kerajaan yang baru masuk yang mungkin ya zaman dulu pasti juga tidak ditemukan, tiba-tiba baru zaman sekarang ditemukan tentunya. Kenapa zaman dulu baru sampai Kutai saja sejarahnya gitu. Dan kemudian yang menarik juga kita lihat dari timeline adalah terkait dengan berakhirnya masa Hindu dan Buddha ini adalah di tahun 1500-an, 1500. Artinya dia tidak kerajaannya hampir tidak ada yang berlanjut sampai sekarang. Nah, ini yang cukup menarik di sini. Berarti ada suatu pergantian dari Indonesia yang dulunya menganut Hindu Buddha, kemudian menjadi di bawah kerajaan-kerajaan Kesultanan Islam, sebagian besar menjadi mayoritas mengikut agama Islam. Pertanyaan saya sebelum lebih lanjut ke depan lagi adalah, apakah timeline ini berarti akan bergerak mengikuti pengetahuan yang baru? Artinya ada pengetahuan baru, kemudian ditambahkan, nanti ada pengetahuan baru lagi ditambahkan jadi versi yang setelah versi yang lebih baru, atau gimana sebetulnya? Nah, ini menurut saya bisa. Timeline ini meskipun sekarang sudah zaman kita rasa cukup canggih, hampir tidak ada informasi yang terlewatkan ya, dengan adanya banyak informasi digital di mana-mana. Bahkan mungkin hampir setiap jengkal permukaan bumi itu sudah di-scan satelit, tapi ternyata di bawah permukaan bumi yang belum tergali, dan juga mungkin sudah tergali tapi masih diberangkas beberapa orang yang tertentu, itu masih ada potongan-potongan sejarah yang akan bisa benar-benar mengubah timeline sejarah ini. Jadi ini sesuatu yang menarik, bahwa meskipun kita sudah melihat sampai sejauh ini bagaimana urutannya,
sejarah yang ada di kita. Contohnya begini gampangnya, misalkan kita ketahui ada suatu peninggalan dalam arti buku-buku kuno ya, entah pahatan atau lontar atau lempengan yang dipahat dan lain-lain bertuliskan suatu kerajaan. Ternyata kemudian ditemukan lempengan atau tulisan yang lebih kuno lagi, berarti kan mengubah era timeline kerajaan tersebut. Demikian juga dengan senjata atau perhiasan atau patung suatu kerajaan, ternyata ada yang patung yang lebih kuno lagi. Nah, itu bisa mengubah hal itu. Demikian juga ternyata ada kerajaan Hindu baru bisa juga muncul dengan ditemukannya candi yang mungkin di dekat gunung berapi, dekat sungai dan lain-lain. Ternyata dia bukan dari kerajaan yang ada di list ini. Nah, itu sesuatu yang bisa mengubah timeline.